Siapapun yang terpilih dalam kontestasi politik, mereka memegang amanah sekuat-kuatnya. Amanah untuk mempertahankan demokrasi konstitusional, untuk mewujudkan tujuan negara, untuk terus menjunjung dasar negara Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Kali ini saya ingin membacakan berita dari Din Samsudin ya, soal kritik dia. Wah, Din ini luar biasa ya, Prof. Din Samsudin sering melancarkan kritik-kritik yang kuat sebagaimana dilansir oleh CNN Indonesia. Din Samsudin sebut Indonesia alami 3 kerusakan politik. Luar biasa ya. Jakarta, CNN Indonesia. Deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, kami Din Samsudin menyebut ada 3 kerusakan di Indonesia. Menurut Din, kerusakan itu berasal dari para pemimpin yang tindakannya menyimpang dari kiblat bangsa dan negara Indonesia. Kerusakan pertama menurut Din adalah terjadinya penyelewengan serta penyimpangan nilai-nilai dasar yang disepakati, yaitu Indonesia merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Maka kami sebagai gerakan moral berjuang untuk meluruskan kiblat bangsa dan negara. Kiblat bangsa dan negara ini sudah menyimpang, ungkap Din dalam sambutan kami Jambi Jumat 30 Oktober. Luar biasa ya. Di sini juga ada berita polisi datangi deklarasi kami Jambi minta diberhentikan ya. Kedua, gejala negara yang mengarah pada constitutional dictatorship atau kediktatoran konstitusional. Menurut Din, kediktatoran konstitusional merupakan tindakan melanggar dasar negara. Ada gejala dan gelagat kekuasaan di negara kita mengarah pada penguatan constitutional dictatorship. Mengarah ya, belum mulai ya, atau belum terjadi, tapi mengarah, tapi juga bahaya. Sebuah gelagat kediktator yang membungkusnya melalui undang-undang, padahal menyimpang dari nilai-nilai dasar, kata Din. Menurut Din, Indonesia kini perlahan berubah menjadi negara otokrasi, meninggalkan azas demokrasi yang selama ini dianut Indonesia. Sebenarnya otokrasi terjadi juga pada era Orde Lama dan Orde Baru ya. Nah, pada era reformasi kita masuk fase demokrasi, tapi ada kecenderungan regresif pada masa pemerintahan Jokowi ya. Karena misalnya berkali-kali saya katakan, Freedom House melansir sejak 2016 kita bukan negara bebas, tapi negara separuh bebas, partly free. Ketiga, arogansi oleh para pemimpin yang memiliki kekuasaan. Menurut Din, kesombongan yang dianut para pemimpin bangsa kini menjadi hambatan terpenuhinya aspirasi rakyat. Ada juga kerusakan tingkat ketiga, menjelma dalam bentuk yang saya amati, dalam bentuk arogansi kekuasaan. Kesombongan kekuasaan, merasa dirinya besar karena dianggap memiliki badan eksekutif yang kemudian menutup mata dan telinga dari aspirasi rakyat, ungkap Din. Luar biasa ya. Lebih lanjut, Din mengatakan kehadiran kami penting untuk menyelamatkan Indonesia yang telah rusak. Din berharap kami dapat menjadi wadah dalam berupaya mengembalikan Indonesia kepada demokrasi dan menjaga keutuhan dasar negara. Kami sebagai gerakan moral berjuang untuk meluruskan kiblat bangsa dan negara yang sudah menyimpang, kata Din. Jadi sobat RH sekalian ya, kritik Din Samsudin memang luar biasa. Bicara tentang 3 kerusakan, sudah menyimpang dari cita-cita bangsa, dari dasar, ada kecenderungan diktator konstitusional ya, dan ada arogansi. Lagi-lagi sobat RH sekalian, dalam alam demokrasi, kritik
harus dianggap sebagai sebuah kritik walaupun keras. Dan berkali-kali saya katakan, tidak perlu risau dengan kritik. Hanya orang yang punya hidden agenda, melindungi kepentingan buruknya, yang risau dengan kritik. Tapi kalau semua pemimpin bekerja dan berbuat bagi masyarakat, tidak ada vested interest, pasti mereka tidak khawatir dengan kritik sekeras apapun. Dan barangkali tidak akan tertarik menggunakan rezim koersif, kekuasaan untuk membungkam kritik tersebut. Ya, dengan cara misalnya memidanakan mereka yang kritis terhadap pemerintahan. Saya berharap negara ini bukan menjadi negara yang buruk, tapi negara kita bersama, tempat kita hidup sejahtera lahir dan batin, tempat kita dicerdaskan, tempat kita dilindungi oleh negara. Bukan negara seperti mimpi buruk di gelap malam. Kita berharap siapapun yang memerintah negara ini, siapapun yang terpilih dalam kontestasi politik, mereka memegang amanah sekuat-kuatnya, amanah untuk mempertahankan demokrasi konstitusional, untuk mewujudkan tujuan negara, untuk terus menjunjung dasar negara Pancasila. Kita berharap bahwa negara ini tidak menjadi negara yang otoriter. Kita sudah berpuluh-puluh tahun belajar bagaimana tidak enaknya hidup dalam alam otoritarianisme, baik di era Orde Lama maupun era Orde Baru. Mungkin beberapa bagian dari pemerintahan Orde Lama dan Orde Baru kita anggap baik, misalnya soal pembangunan ekonomi di era Orde Baru. Tapi jangan lupa, kebebasan masyarakat sangat terbelenggu, tidak ada keberanian bagi kita untuk berbicara. Jadi kalau ada ngomong seperti ini, ya urusannya barangkali langsung dengan keamanan, dengan state apparatus, dengan rezim koersif. Pada era reformasi kita bebas berbicara. Ada yang mengatakan kebablasan, saya mengatakan tidak, karena kita baru belajar berdemokrasi, mungkin baru belajar juga berdemonstrasi, sehingga semuanya belum tepat ukurannya. Tetapi ketika pada era-era terakhir ini ada kecenderungan kita regresif dalam hal kebebasan berpendapat, dan survei indikator bahkan mengatakan antara yang setuju dan sangat setuju mulai takut dalam mengeluarkan pendapat, itu angkanya 68,8%. Itu angka yang sangat-sangat besar. Harusnya kalau pemerintah atau penguasa memiliki kesadaran ini, itu yang harus diselamatkan. Pada era saat ini ada kecenderungan kelompok sipil, kelompok society itu menggunakan tangan negara untuk menghantam kelompok sipil atau kelompok society lainnya. Atau bahkan negara membiarkan dirinya digunakan. Jadi ada negara yang direct attack kepada kelompok sipil tertentu, atau negara membiarkan dirinya digunakan oleh kelompok sipil society lainnya untuk menyerang atau menghantam kelompok sipil society yang mungkin tidak setuju dengan pemerintah. Jadi jangan heran Sobat RH sekalian, ada kelompok-kelompok sipil di masyarakat, ada tokoh-tokoh di masyarakat yang dalam tanda kutip ya seperti bebas mengatakan apa saja dengan kata-kata yang paling kasar sekalipun, karena yakin barangkali tidak akan disentuh. Saya ingat waktu deklarasi kami misalnya, ada foto, di situ ada foto Profesor Din Samsudin, Profesor Rahmat Wahab, dan orang-orang lainnya yang kita tahu mereka adalah para aktivis. Apa komentar orang yang biasa menghina di media massa misalnya, atau di media-media sosial, tapi dianggap sebagai orang yang dekat dengan kekuasaan? Katanya seperti wajah penipu. Coba bayangkan, apakah kita tidak memiliki kata-kata lain untuk menggambarkan katakanlah ketidaksetujuan kita dengan suatu kelompok, dan ketidaksetujuan itu ditujukan kepada cara berpikirnya, barangkali pendapatnya atau opininya. Tapi tidak perlu kita menyinggung hal-hal yang tidak terkait dengan pendapat. Jadi kalau dibilang wajah penipu dan lain sebagainya,
itu sudah out of proportion sesungguhnya. Tapi ya ternyata mereka-mereka yang dianggap wajah penipu itu misalnya ya berbesar hati, tidak mempermasalahkan juga, karena sadar itulah konsekuensi di ruang publik, penggunaan media sosial yang kadang-kadang uncontrollable. Jadi intinya memang tidak boleh cengeng juga dalam berdemokrasi. Jangan sebentar-sebentar menggunakan tangan negara untuk menghantam orang lain atau untuk memenjarakan orang lain. Itu yang menjadi tidak baik. Padahal kalau kita perhatikan di media sosial itu, wah banyak sekali hina-hinaan yang muncul. Banyak sekali kata-kata kotor yang muncul. Kalau setiap kata-kata kotor, hinaan itu diadukan kepada pihak yang berwajib, maka yang terjadi pihak berwajib bukan lagi pelindung dan pengayom masyarakat, tapi bisa menjadi administrasi laporan penghinaan dan pencemaran. Jadi sobat RH sekalian, kalau hal seperti ini memerlukan kedua pihak sesungguhnya. Pihak yang mengeluarkan pendapat itu harus betul-betul mengukur pendapatnya. Pihak yang merasa diserang atau dihina atau dilecehkan juga harus menggunakan segala media untuk juga bisa memberikan klarifikasi misalnya, bukan malah menggunakan tangan-tangan negara untuk memidanakan. Baiknya memang antar sesama society itu sama-sama bertanggung jawab untuk menjaga demokrasi dan konstitusi, termasuk kebebasan berpendapat, ya. Jadi kembali kepada Din Samsudin tadi, jangan ada arogansi kekuasaan. Nah ternyata di republik ini yang arogan itu tidak hanya penguasa. Kadang-kadang kelompok atau orang yang dekat dengan penguasa pun bisa jadi arogan, bisa jadi overconfident, bisa jadi mengeluarkan umpatan kata-kata apapun dan merasa bahwa tidak akan diapa-apain. Itu buruk sesungguhnya. Kita harus menjadi warga negara yang civilized, warga negara yang siap berbeda pendapat, dewasa dalam berbeda pendapat, tidak perlu tersinggung dengan kritik keras, tapi kita sama-sama menjunjung tinggi demokrasi, media untuk menyampaikan pendapat tersebut. Kan asik jadinya. Kalau sebentar-sebentar misalnya menggunakan tangan negara, tangan besi negara untuk memenjarakan dan lain sebagainya, maka saya kira tidak akan ada lagi orang kritis di republik ini. Karena orang kritis itu harus hati-hati terus-menerus, karena ditunggu kapan terplesetnya. Sementara orang yang mengendorse kekuasaan bisa merajalela, semena-mena, menghantam. Coba lihat saja media-media sosial itu, sobat RH sekalian. Jadi dari sinilah pentingnya perilaku negara, perilaku penguasa, perilaku penegak hukum untuk berdiri sebagai bapak di tengah. Dia tidak boleh memanjakan salah satu pihak. Dia harus menjadi rekonsiliator. Kalau terjadi pertengkaran antara kedua belah pihak ini hanya soal dukung-mendukung misalnya, dia harus damaikan. Karena dia adalah bapak, negara adalah bapak, negara adalah ayah, dan kita semua adalah anak-anak. Memang tidak semua anak itu penurut, ada juga yang bandel suka kritik. Tapi itulah bagian dari dinamika demokrasi. Jadi sobat RH sekalian, kritikan Din Samsudin lagi-lagi harus kita anggap sebagai sebuah masukan dan introspeksi. Walaupun belum apa-apa, Din Samsudin dilaporkan juga karena perilakunya katanya tidak sesuai dengan ASN, aparatur sipil negara. Waduh, lama-lama tidak ada orang kritis di republik ini karena negara sibuk underline orang-orang kritis. Padahal kalau kita masuk dalam dunia peryuduban, justru banyak hal yang harus di-underlining, misalnya soal pornografi, penggunaan kata-kata kasar dan lain sebagainya. Tapi rupanya kadang-kadang negara tidak terlalu peduli dengan yang seperti itu. Lebih peduli dengan konten-konten kritis, dan konten-konten kritis itulah yang barangkali selalu dimonitor. Kalau terpleset bisa diajukan kepada proses pidana. Sementara yang membuat konten-konten
katakanlah konten-konten pornografi misalnya yang mengarah kepada pornografi, tidak diapa-apakan. Ya, termasuk penggunaan kata-kata misalnya, penggunaan kalimat-kalimat yang mengarah kepada yang sifatnya pornografi, malah dicuekin saja. Sementara yang menggunakan kalimat kritis itu selalu dimonitor dan kadang-kadang ada konsekuensinya. Ya, Sobat RH sekalian, mudah-mudahan sekali lagi negara ini tetap menjadi negara bebas, walaupun partly free sejak 2016, kita balikkan lagi 2021 kita menjadi negara bebas. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Cheers.